Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore, Beli Wanda. Selamat sore Bang Mumu. Sore Nah, Mas Mumu. nih yang lain nih. Baik. Terima kasih sudah join on time nih ya. Nanti kita nunggu ya teman-teman yang lain juga sambil join karena sore hari tentu teman-teman masih ada yang di jalan dan lain-lain. Tapi memang kita sengaja pakai jadwal seperti ini karena kalau di sekarang kita lihat memang untuk webinar itu kan kayaknya sudah terlalu padat nih, Bang Zaki ya. Sudah terlalu banyak webinar, Zoom dan lain-lain orang jadi beda sekali dengan awal-awal waktu ada Zoom dan lain-lain itu dulu orang antusias karena model pembelajaran baru dan lain-lain. Tapi kalau di AT syukurnya karena kita ada recording. Jadi kegiatan kita live ya silakan kalau mau live silakan. Kemudian ada recording juga di YouTube. Nanti juga kita sudah rekap juga tuh manual melalui Google Docs atau Google apa istilahnya Google Sheet. Nanti teman-teman yang mau nonton edisi berapapun mulai edisi 1 sampai edisi 384 ini kurang lebih ada 400 lebih video kita sudah amankan di channel YouTube XD Expert. Alhamdulillah ya. Semoga tidak di banned kita punya akun channel itu. Ya, oke. Beli Wanda, sebelum masuk ke narsum kita mau perkenalkan dulu ini. Boleh share screen dulu, Beli, untuk CP-nya narsum. Ya. Nah, itu. Kita sambil saya bacakan ya untuk teman-teman sambil nunggu yang lain. Nanti Beli Wanda boleh capture juga tuh ke AT. Ya, jadi narsum kita sore hari ini namanya itu Zaki Mubarok Wicaksono. Jabatan sekarang itu selaku staf perencanaan pembukuan kepatuhan internal. Oh iya. Ini nomenklatur jabatan tidak berubah ya nih, Bang Zaki? Berubah Di sih. Harusnya SO baru berubah. Tapi belum ada ya, SK-nya kan. oh Masih iya, yang belum. lama. Bisa saja kan nanti jadi pindah juga tuh. Dan tidak apa-apa. Iya, Iya, iya. pakai nomenklatur jabatan dulu Yang karena lama belum dulu. juga. Bahkan beli Wanda juga ya masih di Selong bisa saja digeser juga kan. Ya, ya oke. Kemudian untuk pendidikan kita lihat, kalau saya lihat sih dari 2011 ya sampai S2 juga di Universitas Pajajaran ya dan sepertinya kalau saya lihat juga penempatan di Bandung kayaknya orang Betul. asli Bandung ini atau gimana nih Bang Zaki nih? Asli Jakarta sih masuk. Oh asli Tapi Jakarta tapi sudah kebetulan lama di pas Bandung kuliah. berarti. Iya, betul. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pendidikan kemudian untuk inovasi. Oh ini banyak sekali ya mulai dari 2017 sampai 2023 itu kalau kita lihat setiap tahun ada kayaknya. Iya, setiap tahun. Luar biasa. Dari Alhamdulillah. 2017 berarti sudah 6 tahun ini selalu ada minimal ya store lah. Store ide atau inovasi turut berpartisipasi. Kalau istilahnya saya itu turut meramaikan lah. Kalau juara syukur, kalau tidak juara sabar ya. Kalau lihat di penghargaannya sih coba turun sedikit, Bli. Itu sudah juara lah ya. Artinya ini memang partisipasinya bukan hanya turut meramaikan saja sih. Kalau saya lihat Bang Zaki ini ya, jadi 2018 itu di tingkat Kepwil, kemudian nasional, Kepwil, nasional ya, pokoknya gitulah. Bukan lagi tingkat kantor cabang ini. Kalau saya sih kayaknya pengalaman cuma juara tingkat cabang itu pun juga itu pun juga juara 3. Ya, ya, jadi luar biasa ini ya untuk narsum kita sore hari ini Bang Saki sudah ya tidak diperdebatkan lagi lah. Kemudian untuk publikasi ya banyak ya. Ini teman-teman bisa baca juga dan memang juga CV-nya sudah kita share tadi di grup ATE. Berarti memang cukup produktif dengan jabatan staf PPKI yang kita bilang cukup menyita juga waktu tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya ya jabatan itu kan hanya apa saja ya. Semua orang pasti bisa sebenarnya. Tinggal nanti keinginan dan kemauan. Mungkin nanti akan lebih banyak diceritakan juga oleh Mas Zaki ya di paparan materinya. Mungkin itu sedikit perkenalan.
narsum kita. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya live, boleh raise hand atau langsung open mic kalau misalkan akses sudah dibuka. Kemudian atau boleh japri juga ya, japri ke Boleh Mas Mu, siap. saya atau Bliwanda. Nanti kita coba bacakan kalau misalkan ada titipan pertanyaan dan materi nanti kita coba capture kirim ke grup AT. Biasanya sih teman-teman kalau lihat materi dan lain-lain, nah baru tuh mulai kepo-kepo join dan lain-lain. Oke, mungkin itu sedikit pembukaan dari kita, Mas Aki ya. Bliwanda, ada yang mau disampaikan, Bliwanda? Bliwanda. Halo? Suara terdengar? Jelas Mas, mungkin Bliwanda nih soundnya belum masih mood kayaknya. Iya. Bliwanda? Kayaknya dia enggak dengar ini. Tunggu. Oh, dia sibuk capture dia. Oh iya, nge-lag dia. Oke, sip. Kita ya, boleh di stop share screen-nya Bliwanda. Nanti Mas Aki sudah mau share screen sendiri. Baik, kepada Mas Aki, waktu dan media kami persilakan nih. Silakan. Baik, izin saya share screen sebentar ya. Iya. Share my system, share screen. Oke, izin media sama suara sudah terdengar jelas? Aman. Tapi belum full slide. Ya, ini boleh. Tip. Oke, udah clear ya? Halo, tes. Suaranya sudah masuk? Udah aman. Oke, saya izin langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih tim ATE yang sudah mengundang saya. Mohon maaf sebelumnya, ini kan sebelumnya udah pernah coba mengundang karena pas beberapa tahun lalu itu pas lagi lagi banyak kerjaan alhamdulillah, tapi sekarang udah bisa mengakomodir insya Allah dengan dukungan Pak Riza kemarin untuk sedikit sharing lah. Jadi di sini saya sharing, ini sifatnya sharing gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan bukan berarti absolut. Jadi kita bisa diskusi lah bagaimana sih cara membangun pemikiran secara radikal dan inkremental untuk menciptakan suatu inovasi gitu ya. Izin saya next. Nah, sebentar. Sebelum saya masuk, tadi juga terima kasih nih untuk teman-teman ATE yang sudah kita lakukan mini survei. Ada tadi ini saya cut off di 1645 karena saya ingin masukkan ke materi. Jadi ntar dari survei itu juga inline dengan materi yang saya buat. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana sih kita cara berpikir secara radikal dan inkremental, di sini kita harus tahu dulu nih, di mana sih posisi BPJS Kesehatan jika dibanding 10 perusahaan terbesar. Di sini ada saya sadur video, mungkin bisa kita simak bersama ya. Di mana di perusahaan ke-10 itu ada Main ID, dia itu holding dari perusahaan tambang. Masih jauh angka dari pendapatan yang kita peroleh lah di BPJS Kesehatan. Dan kita kalau dari video infografis ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita tuh perusahaan nomor 4 terbesar lah di Indonesia. Di sini saya bandingkan dengan angka revenue. Kenapa? Karena kan ini yang paling mudah lah kita compare ke bisnis proses lainnya. Karena kalau kita mau compare ke proses bisnis sama kategori bisnisnya tuh paling mudah di pendapatan. Bisa kita simpulkan bahwa di sini BPJS Kesehatan ini nomor 4 terbesar di Indonesia. Di sini juga kita sebagai duta BPJS Kesehatan patut berbangga gitu ya. Berarti kita di sini yang kita semua nih seluruh duta BPJS Kesehatan yang ada 9.000 ini, kita bisa membuat pendapatan kita ini 149,7 triliun. Dan juga kita patut berbangga juga bahwa paling besar konsumen atau membership, kalau di kita kan kepesertaan gitu ya. Tapi kalau bahasa bisnis biasanya membership atau konsumen itu jumlah pelanggannya itu 246,9 juta. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan di sini? Ternyata
pendapatan kita ini jauh lebih besar loh daripada kereta api, daripada Bank Mandiri tadi atau Telkom. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita juga bisa loh transformasi seperti KAI. Kita bisa sedigital lah Telkom, kita juga bisa lebih lebih ini ya, lebih apa namanya profesional lah dibanding Bank Mandiri karena secara pendapatan tuh kita jauh di atas mereka gitu ya. Ini dari apa kalau kita capture dari pendapatan dan siapa sih yang bisa merubah itu ya ini dari kita sudah melakukan mini survei ya kita sendiri kita yang di internal ini yang bisa untuk merubah karena kan sejalan dengan apa dengan fokus kita tahun ini ya yaitu transformasi jadi harapannya dengan yang bisa merubah ini ya adalah kita semua duta BPJS Kesehatan. Dan ini yang tadi sudah sedikit di CV dijelaskan. Di sini juga ada beberapa akademik sama non akademik. Sebenarnya ntar ini akan nyambung nih. Bagaimana sih kita berpikir secara radikal dan inkremental. Jadi untuk di notes bahwa pada paparan kali ini saya nggak detail secara bagaimana sih teknisnya untuk untuk menciptakan radikal dan inkremental, tapi di sini untuk menggali bagaimana sih kita bisa berpikir secara radikal dan inkremental. Dan ntar ada korelasi loh dari kita nggak bisa akademik saja yang diunggulkan, kita juga harus non akademik. Ntar ada korelasinya. Di mana di sini saya bagi tiga subbagian. Pertama adalah long life learning, yang ketiga understanding data yang kedua understanding data dan ketiga adalah exercising dan traveling. Yang pertama adalah long life learning. Nah, tadi kan ada di ini ya, di survei. Ini sebenarnya surveinya bukan benar atau salah ya, kita cuma meng-capture aja sih. Di sini ada 6%. Dia nggak mau inovasi karena, saya sudah tua nih atau senior kasih yang muda aja. Tapi di sini ada quotes menarik nih. Jadi siapapun yang yang ingin tetap belajar itu sebenarnya dia tetap muda gitu ya. Dan di sini saya bagi 3 kategori. Nah, bisa misalnya kalau teman-teman masih punya banyak waktu gitu ya, ini harus harus banget gitu ya. Coba aja lanjut kuliah. Kemarin juga alhamdulillah dapat kesempatan dari organisasi ya di kemarin yang waktu S2 itu juga alhamdulillah diakomodir dan dibiayai oleh organisasi. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya kalau S2 tuh saya sebenarnya itu bukan nyari gelar gitu. Bukan nyari gelar, bukan nyari ini, tapi menambah sudut pandang lah, ketemu teman-teman baru, ketemu circle baru itu pasti akan lebih menarik karena kapan lagi gitu ya selain di tempat kuliah itu kita bisa temen sama asdep di bank mana atau dia direktur di bank mana gitu ya. Karena cuma di tempat kuliah nih yang kita akan ketemu seperti itu. Justru dari kita punya circle baru gitu ya, punya teman-teman seperti itu. Jadi pola pikir kita akan berubah drastis. Jadi kita untuk melihat sudut pandang kita punya sudut pandang yang lebih luas lah untuk kita melihat suatu masalah. Nah, yang kedua kan tadi juga ada nih, waktu nggak banyak yang harus diurus gitu ya. Nah, sebenarnya kan di sini kalau di BPJS juga ada LMS gitu ya. Itu dari pihak Korpu itu sebenarnya kita bisa sangat manfaatkan lah. Karena apa? Karena pendidikan itu sangat penting lah, ilmu itu sangat penting. Jadi pendidikan itu nggak hanya yang bersifat akademis, apapun lah yang kita harus mulai yang kita suka, ntar secara otomatis ini akan membentuk pola pikir yang baru. Terus yang ketiga nih, malas nggak ada waktunya. Nah ini cobalah, apapun lah coba dimulai apa yang disuka atau mulai kita mendengarkan podcast atau YouTube. Tadi kan juga di AT juga di state sama Mas Mumu gitu ya. Sebenarnya AT juga punya banyak video pembelajaran lah itu. Istilahnya video pembelajaran. Kita sambil denger lah, entah sambil masak atau sambil olahraga. Tapi kalau saya biasanya senangnya sambil sepedahan atau sambil lari itu saya biasanya dengar podcast. Karena kan secara ilmiah saya kurang paham ya, tapi katanya kalau kita sambil olahraga itu kan jumlah oksigen ke otak itu ini ya, meningkat. Dan itu biasanya nambah muncul ide-ide baru terus biasanya seperti itu sih. Atau coba kita mulailah nongkrong dengan teman lama gitu ya. Jangan maksudnya bukan berarti di BPJS ini jangan di BPJS saja gitu ya. Jadi kita bisa bisa kita ke teman lama bagaimana sih biasanya kalau dengan ngobrol-ngobrol seperti itu kita akan muncul nih bagaimana sih misalnya di kantor lu gimana sih ntar kita ada bisa kita ATM kan gitu ya amati tiru modifikasi atau kita coba circle baru lah untuk untuk memperluas sudut pandang kita. Nah ini lanjut.
Nah, mungkin biar interaktif gitu ya. Jadi dari satu slide ini mungkin ada yang bisa mengkorelasikan nggak? Apa sih maksud dari satu slide ini? Mungkin dari teman-teman yang sudah join bisa bantu. Tes suaranya masuk? Ya, ya, coba langsung ditembak aja. Oke. Aduh, ini saya nggak kelihatan di sini. Saya kalau Halo, share screen-nya Zaki hilang ya? Hilang, ya. Zaki. Ya, wah itu ada. masuk ya? Oh, tadi saya buka di ini di HP. Cak Mas, istilah. Akan Coba share screen-nya, ulang. Nah, Oke. Udah masuk ya? nah. Setelah. Tadi saya sambil lihat di HP ternyata nggak bisa. Oke. Jadi saya izin lanjut. Nah, ini juga. Saya mau sharing nih. Boleh. Boleh. Enggak, Mas. Kapan? Boleh. Iya. Jadi kalau oh tunggu dulu Mas. Terpantul dia di HP-nya Bang Zaki kayaknya. Di mic-nya. Mic laptopnya. Pantul ya aku? Tes HP udah dimatiin sih. Oh iya. Yang di mic-nya Bang Zaki kayaknya. Coba di mute dulu, di mute. Oke, sebentar. Enggak, share screen udah oke dia tadi. Mic-nya saja, sisa mic. Hilang share screen-nya. Ya, oke. Tapi sesuatu pantul ya, beliau Anda ya. Iya, Mas. Iya, Mas Mumu aja sih. Kayaknya di mic-nya Bang Zaki. Coba di unmute Bang Zaki, ada tombol di tengah itu yang gambar mic. Enggak usah di share screen, enggak usah di stop share screen. Enggak, ini udah oke ya. Share screen tadi udah oke, tinggal mic-nya. Mic-nya udah oke, tadi udah unmute sama mute lagi. Iya. Ini sekarang masih terbuka soalnya. Masih mantul. Tapi jelas kok di saya ya. Oh iya. Tapi pendengarannya ya, pantul ya. Oke, enggak apa-apa. Saya lanjut ya. Iya. Ya, untuk slide-nya Bang Zaki ini, kalau saya lihat ini kan banyak sumber daya nih. Nah, ini mungkin kalau orang melihat ini mau diapakan dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan orang DNA-nya dari inovator, nah dia coba menyusun beberapa hambatan-hambatan itu ya mungkin sebagai salah satu ide atau inovasi lah untuk memudahkan dia nanti setidaknya ada hasil lah daripada mungkin mengutuk kegelapan dari lebih baik menyalakan lilin lagi. Kurang lebih kayak gitu mungkin Mas Zaki ya. Iya, oke, Mas Bu, makasih tanggapannya. Ya, izin tadi juga benar apa yang diutarakan oleh Mas Mumu gitu ya. Tapi kalau di sini tuh lebih menekankan pendidikan itu penting loh. Jadi bagaimana sih kita tuh tetap harus mencari ilmu tuh nggak hanya yang bersifat akademis gitu ya. Contohnya kalau di ilustrasi ini gitu ya, kalau kita punya tadi kan ada, banyak kerjaan nih nggak sempet. Nah, justru dengan adanya inovasi, dengan ada obstacle, ada tantangan-tantangan ini dengan adanya masalah lah. Jadi kan kalau banyak kerjaan tuh kan berarti kan ada masalah bahwa proses bisnisnya kurang sesuai lah atau masih nggak efektif lah. Justru dari itu adalah latar belakang masalah gitu ya.
Jadi kalau di penelitian misalnya kayak di tesis, skripsi atau lain-lain tuh justru latar belakang masalah inilah yang dicari-cari. Jadi dengan adanya inovasi kita bisa buat nih menjadi opportunity. Dan kalau kita sudah bikin opportunity kita akan menjadi lihat possibility lah. Nah, bagaimana sih kita obstacle dan opportunity? Nah, ini salah satunya itu ya dengan pendidikan ini. Paling izin saya ini sedikit ada video dari Pak Gita Wirjawan. Dia ini yang sangat menekankan pendidikan itu penting loh. Jadi kan di sini ada 46% nih mau mau sih dia berinovasi tapi cuman bingung mulai dari mana. Nah ini karena nggak bisa kita tuh hanya common sense aja walaupun common sense is not a common gitu ya. Ada istilah itu tapi dengan adanya pendidikan ntar kita bisa dapat insight-insight baru gitu. Jadi izin nih saya putar video sedikit dari Pak Gita Wirjawan. Pendidikan tuh nggak semata bagaimana kita tuh mengformulasikan pemikiran kan, atau pola pikir lah. Tapi gimana kita bisa membakar apa yang ada di kepala kita supaya kita tuh bisa berimajinasi. Kita bisa yang sering kali saya sebut tuh mendemokratisasikan ide kan. Nah, kalau kita semangatnya ke situ, semestinya kita tuh harus bisa agnostik. Nah ini, jadi dengan opini dari Pak Gita Wirjawan gitu ya, ini sangat 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 beratkan pada pendidikan. Jadi ya tadi kalau ada 3 ini, jadi ya masih ada waktu, coba kita lanjut kuliah. Kalau waktunya sedikit, kita bisa ambil course nih yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini nggak ada salahnya lah. Seenggaknya kalau kita sudah punya habit, pasti ntar akan ketagihan lah kita untuk mencari pendidikan. Terus untuk yang nggak ada waktu, kita coba bisa dengar podcast, YouTube, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya nih, kan tadi juga ada yang pilihan nih, males nggak ada waktunya gitu, nggak sempat mikir karena banyak urusan di rumah. Nah ini, jadi ini ada kalau saya pribadi ya ini ada tokoh perempuan yang cukup cukup inilah cukup wow gitu ya. Jadi kalau laki-laki kan udah sewajarnya gitu ya mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kan kalau untuk perempuan nih bisa bayangkan ya, ya Bu Sri Mulyani, Bu Retno atau di kita kan ada Bu Lili gitu ya, Bu Dirjam Pelkes. Dia ini kan wanita gitu ya, seorang ibu, seorang istri, seorang nenek gitu ya, seorang kepala. Tapi yang yang sama dengan kita adalah mereka ini sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi artinya mereka ini tetap bisa berkarir, bisa tetap melanjutkan pendidikan dengan work life balance-nya masih cukup lah. Bagaimana sih? Kok bisa sih? Nah, di sini saya juga sempat dapat ilustrasi seperti ini nih. Jadi sebenarnya selama kita 24 jam itu cuma butuh 10% loh dari 24 jam. Nah, bisa kita gunakan apa sih? Kita bisa gunakan exercising, kita bisa gunakan untuk menulis, membaca, dan atau meditasi. Kalau dalam Islam misalnya meditasi ini seperti sholat ya, atau sholat duha dan lain-lain gitu ya. Ntar kalau di agama lain pasti juga adalah meditasi. Nah ini kalau yang bilang masih nggak ada waktunya, sebenarnya kita cuma butuh waktu cukup butuh waktu 10% dari 24 jam. Nah ini tinggal kitanya nih, kita mau take action sekarang nggak sih? Kalau kita take action sekarang, pasti ntar kita akan dapat hasilnya. Nah ini dengan minimal seperti ini aja, ntar kita akan membuahkan lah, kita akan ketemu bagaimana sih kita berpikir secara radikal dan incremental. Dan ini selanjutnya untuk bacaan buku. Nah ini yang rekomendasi saya sih. Ini cukup menarik nih, Beyond Digital. Karena kan kita titik-titik walaupun kita budaya inovasinya lagi kenceng-kencengnya gitu ya, titik-titik kalau inovasi titik sistem, titik-titik IT, titik-titik apa gitu ya. Tapi sebenarnya di Beyond Digital ini dengan karangan dikeluarkan oleh Harvard Business Review, ini karangan dari salah satu senior advisor dari PricewaterhouseCoopers gitu ya. Di mana dia menitik beratkan di sini yang menarik nih. Digital tanpa value hanya akan mempercepat kesalahan yang ada. Ini menjadi the faster hamster in the wheel. Jika meningkatkan kecepatan akan mempercepat kesalahan yang sama. Jadi kita harus paham betul nih apa sih yang inovasi kita gitu ya. Jangan sampai inovasi kita justru yaitu kalau cuman just being digital nih kita akan hanya mempercepat
kesalahan aja. Nah, kita harus beyond digital. Maksudnya apa sih beyond digital? Sebenarnya beyond digital ini juga mirip lah apa yang pernah Pak Dirut canangkan gitu ya BPJS mendengar. Karena di awalnya ini semakin besar keterlibatan dengan pelanggan, di sini pelanggan dalam hal BPJS ini adalah peserta gitu ya. Maka kita sekali lagi nih banyak Anda belajar, semakin banyak belajar, semakin akan meningkatkan value proposition. Semakin Anda meningkatkan value proposition, maka semakin banyak kepercayaan yang Anda hasilkan untuk memenuhi janji value proposition dan semakin Anda mendapatkan keterlibatan dan kesempatan untuk belajar. Nah ini, jadi dari kata-kata ini kan yang paling banyak terstat adalah satu belajar, yang kedua adalah value proposition, di mana untuk merimain kembali gitu ya. Sebenarnya ini harus kalau boleh usul sih harusnya value proposition tuh gaungnya lebih sama lah sama besarnya dengan visi misi karena value proposition kita kan mudah cepat pasti. Nah, apakah inovasi yang kita lakukan ini sudah mudah cepat dan pasti gitu ya? Tapi perlu diingat juga bahwa inovasi yang kita buat ini nggak hanya untuk eksternal, untuk konsumen gitu. Ada stakeholder internal yaitu usernya. Jangan sampai usernya malah dibuat banyak klik klik itu kan sebenarnya bikin stres juga gitu ya. Nah itu ntar di slide berikutnya akan saya sedikit jelaskan lah bagaimana sih cara kita radikal itu dengan cara point of failure ntar saya jelaskan. Dan di sini ada rekomendasi tadi yang podcast ya. Di sini ada kalau saya ini inilah fans berat lah sama Pak Gita Wirjawan nih, bagus banget lah podcast-podcastnya di Endgame, terus ada The Big Pot untuk kita update market, apa sih market yang sedang terjadi saat ini. Nah ini cukup bagus. Terus ada HBR Adiekes, The McKinsey atau ini, tapi emang benar gitu ya kalau yang biasanya yang bahasa Inggris ini lebih bagus, tapi balik lagi kita jangan memaksakan lah. Kita yang pertama itu nyaman dulu. Kalau kita nyamannya yang bahasa Indonesia, cari aja yang bahasa Indonesia. Ntar kalau udah nemu kata nyamannya, ntar kita bisa level up lah. Mendengarkan dengan yang bahasa Inggris atau seperti apa. Nah, biasanya kalau saya sih podcast yang saya dengar sih ini sih. Ini untuk market update. Ntar ada jelasnya di next slide gitu ya. Nah, ini juga menjawab nih surveinya. Mager udah banyak deadline kerjaan. Sekali lagi, yang deadline kerjaan, banyak kerjaan ini sebenarnya ini peluang inovasi nih. Jadi dengan hal yang banyak kerjaan artinya kan belum efektif efisien. Nah, ini peluang inovasi harusnya dengan ini udah ketemu lah bagaimana sih kita cara melakukan inovasi. Dan selanjutnya nih yang terakhir, nah kan ada 7% nih pengen santai aja, datang kantor, duduk kerja, pulang kantor dengan bahagia. Nah ini buat muhasabah diri gitu ya. Kita nih sebenarnya gimana sih, ini ada menarik lah. Kalau kita small mind, pasti kita bisa yang banyak yang gosip-gosip ngomongin orang ya, ini small mind. Atau fresh mind nih yang biasanya dulu tuh begini loh, dulu gini, ini masih fresh mind. Tapi kalau great mind ini udah kita diskusi tentang ide. Tapi ya namanya hidup kan nggak seserius itu gitu ya. Kita nggak harus setiap hari ngomongin ide. Ya kadang-kadang ngomongin orang atau apa, tapi proporsinya ini harusnya sih lebih banyak yang kita diskusikan ide. Nah ini kita untuk cerminan diri lah. Kita ini masuk kemana sih? Apakah yang suka ngomongin orang aja gitu ya setiap di kantor nih masuknya small mind atau discuss event atau discuss idea seperti ini. Dan selanjutnya kita masih understanding data. Nah, mau sih cuman masih bingung ini mulai dari mana. Nah, ini karena ada suatu quotes yang menarik gitu ya. Kalau opini tanpa data ya itu hanya opini gitu. Nah, kita harus pentingnya tahu data ini itu sangat penting karena kalau udah tahu data kita bisa evidence based policy ya. Atau istilahnya tuh data driven decision making. Nah, ini case study yang kemarin saya bawa di Festival Inovasi kemarin tahun 2022 ya. Alhamdulillah kemarin dipercaya kembali untuk jadi juara 2 nasional dengan temanya Big Data Analytics for Social Media Mentoring, di mana case study-nya ini persepsi analysis of Indonesia Society on Twitter social media on the increase in BPJS Kesehatan contribution in the COVID-19 pandemic era. Nah ini, jadi kenapa sih data itu penting? Jadi teman-teman juga sebenarnya ini harus suatu kebanggaan gitu ya, kita bekerja di BPJS Kesehatan karena memiliki data yang sangat mature lah, big data yang cukup mature. Saya bisa bilang sih
terupdate, terbesar lah di Indonesia. Nah, di sini kenapa sih butuh data? Nah, kemarin saya juga sempat skimming sih apa inovasi-inovasi teman-teman di daerah gitu ya. Itu cukup bagus sih semuanya, tapi ya itu tadi biasanya itu cuman stop di sini jadi suatu informasi. Padahal kalau kita bisa konekkan ke knowledge, ini akan jadi insight, akan jadi wisdom, akan jadi impact. Nah, ini kenapa sekali lagi kenapa sih pendidikan itu penting? Ya ini kita mengkoneksikan informasi-informasi ada itu dengan knowledge. Karena tanpa adanya pendidikan atau tanpa adanya ilmu, kita nggak akan dapat nih insight, wisdom, dan impact. Sebenarnya sesederhana inilah. Jadi kalau untuk data informasi kita sangat bisa gunakan kayak di SSPI gitu ya. Ini bisa sangat digunakan, tapi ntar kita bisa konekkan dengan ilmu, pengetahuan, kita dapat insight, wisdom, dan impact. Dan ini juga apa kan kita juga dikenal ROII gitu ya, return on impact, innovation ya, return on ya yang investment innovation ROII gitu. Banyak tuh ROI-nya besar-besar, tapi sebenarnya kita mendeklar itu ini sesuai nggak sih dengan kemampuan real market need and wants-nya sesuai nggak sih dengan keinginan peserta kita. Nah, ini kita harus assess lagi. Jadi jangan fokus dengan ROI yang sangat besar, tapi sebenarnya ini sasarannya sesuai nggak sih sama keinginan peserta kita. Dan ini yang tadi selain kita ini udah punya data, terus kita bisa sortkan, kita arrange. Nah, ini harus kita presentasikan secara menarik dan itu ntar saya jelaskan di selanjutnya. Dan yang selanjutnya ini ada update market data, ini juga harus penting banget. Kenapa? Kayak contoh nih ya, yang biasa saya lakukan biasanya kalau ada habis Rasnas ya saya lihat nih misalnya materi dari Rasnas itu seperti apa sih, update-nya apa sih, tantangannya seperti apa sih, tapi nggak hanya di internalnya aja gitu ya, tapi dari eksternal nih ada update market data seperti apa sih. Sebenarnya ini hal yang lumrah ya dilakukan di teman-teman perbankan gitu ya. Karena biasanya teman-teman perbankan itu seminggu itu selalu ada update market data gitu. Jadi apa yang kita buat ntar kita bisa relevan. Nah, ini juga pentingnya kita melakukan big data analytic kalau di kita dengan SSBI gitu ya. Jadi apa yang kita buat decision itu harus berbasis data. Sekali lagi harus berbasis data karena untuk apa sih? Untuk yang tujuannya adalah data driven decision making. Jadi apa yang kita sasar ini ya sesuai dengan kemampuan need and wants dari kebutuhan peserta. Nah, ini juga kemarin sedikit sharing gitu ya. Kemarin tuh yang pas tahun 2020 ini cukup challenging gitu ya. Infonya itu kurang dari 24 jam harus sudah ada materinya seperti ini. Terus juga kemarin juga kebetulan saya sharing, saya juga kebagian yang terakhir gitu ya, jam 10 malam baru paparan. Dan tapi alhamdulillahnya walaupun jam 10 malam itu alhamdulillah dapat pengumuman masuk ke dua besar nasional gitu, ide nasional. Nah, bagaimana sih? Nah, itu yang pertama nih kita harus bikin desainnya yang menarik nih, nice design. Jadi apa sih yang membedakan kita dengan yang lain gitu ya? Apalagi kalau kita jam 10 malam, pasti kan para juri ini udah bosen lah. Kalau kita desain yang flat-flat aja pasti ya udah males dengernya. Jadi pertama itu kita harus ada nice design. Biasanya nih desain ini udah banyak lah di template-template. Kalau biasanya saya itu pakai Slide Go atau di Canva itu juga menarik lah. Terus yang kedua nih kita harus ada wow factor di depan. Nah, alhamdulillah ini sebenarnya ini penelitian saya yang saya angkatin dari penelitian saya kemarin yang ini ya alhamdulillah ini yang publish internasional kemarin dan juga terindeks Scopus. Alhamdulillah dari ini saya taruh di depan gitu. Kenapa? Biar wah ini terindeks Scopus nih. Padahal masih Q4 tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah udah terindeks Scopus waktu itu. Nah, ini saya taruh depan. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita udah jam 10 malam terus audiensnya ini ya udah bosen kali ya. Jadi kalau nggak ada hal yang menarik di depan kan, kalau ada istilah critical 11 gitu ya. Karena kalau yang menit-menit awal itu untuk menentukan nih apakah selanjutnya akan diperhatikan atau enggak. Nah, ini kita buat wow factor ini di depan. Sama yang ini juga ada pesan dari yang saya kutip, misalnya pesan dari Pak
Pak Dirut gitu ya, ini harus inline lah. Apa yang kita buat harus inline dengan yang tadi yang market update itu. Terus jangan lupa ini play kita harus apa basis data ya. Waktu ini yang waktu itu saya membuat Veta 2.0 yang dari zamannya Punten ya, penagihan iuran terintegrasi jadi Simanis dari apa kolektabilitas dari 59% lah, alhamdulillah sekarang jadi 85%, juga alhamdulillah lompatan cukup besar. Nah, ini sebenarnya dari apa? Saya menggunakan data sih. Ini apa originalitasnya, urgensinya. Jadi kelihatan nih kenapa sih apa inovasi ini harus ada. Sekali lagi ini kita harus evidence based policy, kita harus berbasis data driven. Urgensinya seperti apa sih? Terus ini ada apa? Nggak lagi ada bukti pendukungnya sih dari penelitian sebelumnya. Nah, ini jadi lebih clear lah apa yang kita angkat itu lebih clear. Jangan sampai yang kita angkat ya tadi cuman berakhir di informasi. Jadi kita harus jadi insight yang seperti ini. Kita jangan sampai apa stop di informasi karena kita harus knowledge, kita harus apa menyatukan dengan penelitian terdahulu seperti apa nih dengan data kita jadi insight, jadi wisdom, jadi impact. Sebenarnya 6 step ini aja. Nah, ini kita masuk ke radikal dan inkremental. Sebenarnya inovasi itu dibagi dua. Ada radikal dan inkremental. Kalau inkremental ini biasanya yang baru apa yang udah existing ada, terus teknologi juga nggak terlalu tinggi. Nah, yang radikal ini yang benar-benar disruptif, ini yang bisnis modelnya kita rombak tinggi, tapi kita juga membutuhkan teknologi tinggi. Bagaimana sih caranya? Nah, ini biasanya ini cuma dua lah. Sebenarnya design thinking itu banyak ya, design thinking. Tapi intinya ya sama. Sebagus-bagusnya design thinking itu bagaimana sih kita thinking, bagaimana sih kita berpikir. Sekali lagi, bagaimana kita berpikir itu ya kita harus punya ilmu tadi. Nah, sebenarnya ini cara yang radikal itu kayak inovasi yang waktu itu Veta gitu ya. Kalau Veta yang pas saya ukur ini secara proses bisnis sebelumnya tanpa Veta ini masih uncontrol, tapi dengan Veta ini alhamdulillah jadi optimize. Jadi sebenarnya ini sama kita kayak apa sedikit beda dengan proses bisnis di BPJS Kesehatan apa yang Bispro itu ya. Nah, kalau yang point of failure ini ntar kalau pengen detailnya saya kasih materinya. Karena kalau dijelasin sekarang nih panjang kali lebar kali tinggi lah. Jadi ntar kita mengukur nih dari setiap klik kita login, terus klik A, klik B, klik C, terus MOT ini moment of truth ketika ketemu pelanggan, terus break point-nya seperti apa. Nah, ini akan diukur kayak apa contoh yang biasa saya amati itu Apple ya. Apple itu dia nggak akan mengeluarkan produknya sebelum dia sampai ke tahap ideal. Ntar ada di next slide gitu saya jelaskan kenapa sih Apple itu benar-benar mementingkan ini. Jadi dia tuh nggak akan mengeluarkan dulu karena first impression kalau kita udah apa bikin aja dulu yang penting jadi gitu ya. Karena first impression itu sangat menentukan lah ke moment of truth ke pelanggan atau ke konsumen kita. Nah, ini harus diukur nih. Sebenarnya dengan ini kalau kita sudah existingnya seperti apa sih kita ukur. Dari existingnya seperti apa sudah diukur, ntar kita cut nih mana sih yang mau kita cut. Nah, yang di cut ini kita bisa kita mainkan dengan inovasi. Nah, harapannya ya ini kita bisa turunkan ke optimize. Nah, yang salah satu ini terus nih yang incremental nih yang baru ini kemarin contohnya tuh saya yang salah satu menggagas yang si manis itu ya. Itu dari Punten penagihan iuran terintegrasi alhamdulillah kemarin kan juga dapat ini ya dapat dari Pak Dirkuin ya salah satu tools yang terukur baik itu adalah telecollecting gitu ya. Nah, di sini ya tadi secara sederhana dulu aja ya. Jadi kalau ntar menarik bisa saya share materi berikutnya. Nah, ini intinya lagi apa sih di sini? Intinya lagi adalah kita harus punya ilmu tadi, punya pendidikan. Kenapa sih penting itu pendidikan? Jadi kita harus tahu dulu nih mana sih ini kayak dari pandangan keluas kita sempitkan lagi, keluas lagi kita sempitkan lagi. Nah, ini pertama ya harus ada primary research, secondary research. Kita cari teori-teori pendukung, terus dapat insight-nya, mana sih yang akan kita kejar. Nggak mungkin sekali dayung tuh langsung semuanya sekali
sekali action itu semua masalah terselesaikan kan nggak mungkin. Kita harus cari ini opportunity area-nya seperti apa, dia evaluasi, terus kita build test, akhirnya menjadi suatu inovasi yang incremental, yaitu benar-benar dirombak dengan teknologi yang baru. Harapannya ya tadi untuk sesuai dengan value proposition. Tujuan akhirnya adalah value proposition. Apakah mudah, cepat, pasti? Nah, itu yang tujuan akhirnya. Jangan sampai kita buat inovasi malah malah ini ya, malah malah memperlambat, malah memperbanyak proses. Jadi inovasi itu nggak titik-titik digital, titik-titik sistem nggak. Jadi kita lebih paham nggak sih bagaimana proses bisnisnya, paham nggak sih cara apa uh, mendeliver value ke peserta gitu ya, mudah, cepat, pasti tadi. Nah, ini contoh lah. Jadi kan ada istilah, udahlah inovasi itu nggak cari yang gampang aja, nggak usah sulit-sulit. Nah, itu sebenarnya ada benernya juga, tapi sebenarnya lebih tepatnya carilah inovasi yang sesuai dengan keinginan user. Nggak usah baik itu sulit, rumit atau enggak, tapi kalau usernya pengen seperti itu ya emang kita harus jalankan seperti ini. Contoh ya, ini ada contoh sederhana sedikit saya sharing. The only men that are hot and spicy and won't disappoint you is ramen. Nah, ini case tadinya ini ya. Ini sebenarnya cuman waktu itu ini cukup viral gitu ya, saya nemunya di Twitter sama ada di TikTok gitu ya. Cukup viral kenapa? Karena waktu zaman pandemi kan banyak drive-thru ya, makannya pada di mobil gitu ya. Sedangkan kalau makan di mobil pasti berantakan kan. Nah, ini ada inovasi seperti ini. Intinya adalah si konsumen itu nggak mau berantakan gitu kalau makan. Nah, ini cuman kerdus, cuman dikasih ini seperti ini. Dari satu sisi hemat biaya ya, kita nggak perlu pakai wadah yang besar gitu, yang padat itu kan banyak biayanya, cuman kerdus dikasih bulutan-bulutan ini, jadi konsumen ingin makan enak dan juga bebas COVID dan nggak berantakan. Nah, ini jadi kan cuman sederhana seperti ini. Ini salah satu user centric, dan ini ada satu lagi nih. Ini dari teh botol sosro kalau nggak salah. Siapa nih yang kayak gue juga, yang prinsipnya hari itu belum sah di in one yang super inovatif. Nah, ini cuman dia inovasinya sederhana, itu cuman satu kemasan itu ada teh, ada gula. Jadi kan biasanya kalau ini ya, kalau penduduk Indonesia gitu, masyarakat Indonesia kan ada yang bawa teh sama gula tuh terpisah, terus tehnya berantakan atau apa gitu. Ini walaupun market niche, tujuannya ke market yang kecil lah, segmentasi yang kecil, tapi ini sesuai keinginan konsumen. Jadi dia lebih radikal gitu. Cuman prosesnya dari yang biasanya orang tuh bawa gula terus bawa teh terpisah gitu, ini disatukan aja di satu, itu kan sederhana gitu ya. Nah, itu dari tadi ilmunya tadi yang point of failure itu, jadi disatukan. Kemasan cuman minum, karena udah tumbler yang ukuran segini gue pakai 2 saset ya. Jadi nggak perlu lagi si konsumen itu membawa teh dan gula terpisah. Itu sederhana tapi ya sesuai keinginan user, beberapa segmenting konsumennya lah. Nah, ini yang terakhir yang menarik adalah ini Apple ini. Bayangkan kalau yang dulu kan ini cukup revolusioner gitu ya, si AirPod ini. Sebenarnya saya juga senang dengan produk iPad, bukan karena gengsi atau apanya, karena prestis atau apa gitu ya. Karena saya senang mengamati aja proses bisnisnya nih. Dia itu cuman ketika kita bisa beli AirPod, kita buka AirPodnya itu langsung otomatis terkonek. Nah, sebenarnya ya rumusnya ya ini tadi. Ini dia ke tahap ideal. Beli, buka, langsung connect itu di bawah 5. Ini wow banget sih kalau kita bisa bawa suatu inovasi ke tangan konsumen, tapi point of failure-nya itu di bawah 5, ini sangat bagus. Jangan sampai ke arah chaos tadi. The only man that are... Nah, ini contoh. Dan terakhir, pada slide ini yang saya tutup adalah ini. The rarest of all human quality is consistency. Jadi di sini disiplin bukan hanya tentang perfect, tapi tentang bagaimana kita tetap continuity gitu ya.
Dan ini juga ada tokoh-tokoh ini ya, karena kebetulan saya latar belakangnya akuntansi gitu, akuntan. Nah ini kan biasanya kalau teman-teman lihat akuntan itu ini ya, apa, kaku gitu ya, apa, mainnya Excel dan lain-lain. Nah ini kan contoh-contoh akuntan yang radikal lah, kayak Pak Jonan. Nah ini ada CEO dari kalau nggak salah eh, region Asia Pasifik IBM gitu. Seorang akuntan tapi dia megang handle IT ini Pak Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan. So, tokoh-tokoh ekonomi tapi dia bisa menggebrakan bahwa ya kita ini nggak, jangan, akuntan ini adalah apa yang kaku atau apa, sebenarnya ya itu mindset kita gitu. Dan ini apa hal apa poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah misalnya kayak contoh kalau di kita kan medis, kita medis berarti taunya medis saja gitu, nggak seperti itu. Harapannya medis juga tahu loh bagaimana ini manajerial manajemen, karena manajemen itu nggak hanya common sense, juga ada ilmunya. Bagaimana kayak saya ini juga tertarik, sebenarnya lagi tertarik bagaimana apa terkait psikologi gitu ya, karena itu akan mempengaruhi bagaimana sih psikolog apa dari peserta yang nunggak sih, ntar kita pendekatan seperti itu yang saya lakukan di kemarin di Zero Aging Strategi ya, yang kemarin udah di deploy di Simanis itu potensi peserta menunggak. Nah itu alhamdulillah kan angka aktivasinya walaupun belum diukur lah ini karena apa tools yang mana, tapi dengan itu juga kemarin angka aktivasi dari peserta cukup tinggi ya, 70% sekian gitu. Nah, itu salah satunya. Dan yang terakhir di sini ada exercising dan traveling. Tadi kenapa ada akademik non akademik, sebenarnya ini akan relevan. Nah ini menariknya di sini. Kalau teman-teman kemarin mendengarkan Pak Jonan gitu ya, siapa sih yang di sini yang apa yang maraton gitu. Nah sebenarnya ini ada korelasinya. Jadi siapa sih yang apa CEO yang biasanya regular exercise, pasti dia punya mental yang kuat, fisik yang kuat gitu. Ini ada apa? Ada ada penelitian ya terkait itu. Where do you keep most of your Dan ini juga apa? Yang terakhir tadi kan exercising. Nah ini yang terakhir nih yang terkait traveling. Kenapa sih penting sih traveling? Karena juga ada satu, saya lupa sih ada kemarin ada artikel dari mana gitu ya. Karena yang apa yang biasa kalau apa yang pernah pergi ke luar negeri gitu ya, bukan itu pasti punya sudut pandang yang beda lah daripada yang apa yang di saya yang di dalam negeri aja gitu. Tapi bukan berarti harus ke sana enggak. Cuman ini ada apa ada sedikit artikel yang menarik. Karena biasanya dengan traveling ini kita bisa melihat sudut pandang yang menarik lah, sudut pandang yang baru. Bagaimana sih kita melihat orang sekitar. Biasanya kita dapatlah sudut pandang yang baru. Terus bagaimana sih kita menyikapi suatu keadaan. Biasanya kalau ini pernah juga hampir ditahan di imigrasi, bagaimana kita solve problemnya dengan lancar. Nah ini juga menarik nih. Salah satu travel blogger ini juga menarik ya. Where money? In the bank or at home? Nah, ini yang menarik di captionnya sih. I would rather spending my money on experience than things. It's more exciting to me to see the world and be open-minded. Nah, di sini akan apa? Lebih open lah kita pola pikirnya. Tapi dia di sini di mention lagi dia nggak akan never push anyone to travel as much as me. Cuman dia ngasih tahu nih sebenarnya dengan apa dengan traveling ini kita bisa buka sudut pandang yang baru lah. Terus kalau kita ada ini sok hoki gitu ya, dunia itu seluas langkah kaki, jalan jelajahi, jangan takut melangkah, hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan. Nah ini sekali lagi intinya dari satu slide ini adalah dengan traveling ini kita bisa melihat sudut pandang yang baru. Dan yang terakhir nih ada ini ini masih debatable sih. Apakah Nabi Muhammad pernah ngomong ini atau enggak, tapi ini menarik sih. Don't tell me how educated you are, tell me how much you have travel. Lagi kan kalau Nabi Muhammad sering apa dulu kan kisahnya hijrah ya. Nah ini menarik karena dengan travel ini selain teredukasi kita juga harus buka sudut pandang baru ya dengan travel ini. Jadi travel ini bukan berarti buang-buang duit atau apa gitu ya. Justru apa tujuannya adalah mencari sudut pandang baru lah. Karena kalau semakin melihat hal-hal di luar itu, ntar kita dapat sudut pandang yang baru. Dan yang terakhir ya ini, setiap kali beruntung ya jangan lupa
itu adalah doa ibu teman-teman lah yang dikabulkan. Kayak contoh, biasanya sih kalau saya lebih banyak apa ya, apapun lah saya lakukan itu misalnya mah be doain ya supaya apa lolos alhamdulillah. Ya mungkin tadi kalau ada award-award tadi ya, ya itu beruntung ya karena mungkin salah satunya adalah doa ibu yang dikabulkan gitu. Nah, ini yang terakhir saya mengutip dari satu slide dari Pak Dirum ya. Kan di sini ada survei mager duh saya udah tua, udah senior, kalau aktif berinovasi ntar malah ditempatkan di apa ditugaskan di tempat lain, males ntar jadi DCM atau dan lain-lain ya. Nah, bagaimana sih BPJS Kesehatan ini, bagaimana kita transformasi ini ya, ya harus dari kita semua, dari apa, dari duta BPJS Kesehatan. Jadi kalau yang pengen duduk kerja pulang santai aja, ya kalau kita nggak berinovasi, kita nggak akan santai sih, kan karena BPJS Kesehatan ini sangat dinamis, aturannya juga sangat cepat lah berubah-ubah. Nah, ini juga terima kasih nih teman-teman yang tadi sudah mengisi semangat inovasi untuk program JKN KIS. Terus ya ini kalau saya sebenarnya ya ini mau banget karena gatel aja sih lihat proses bisnis yang kurang efektif. Terus yang ini niat coba-coba saja ya, ini nggak apa-apa juga. Karena lumayan nambah 5% tuh lumayan. Modong, nah ini juga hadiahnya juga lumayan lah. Dan balik lagi ya, apa BPJS Kesehatan ini, bagaimana sih BPJS Kesehatan ini, baik buruknya ya ada di tangan kita semua. Dan yang terakhir, nah ini, semoga dari ini, yang tadi yang belum mau inovasi gitu ya, semoga bisa tercerahkan lah. Jadi gimana mau berinovasi? Nah ini semoga teman-teman yang jawab sendirilah. Paling sekian itu dari saya Mas Mumu dan tim ATE. Mungkin kalau ada kita diskusi boleh. Oke, sip. Terima kasih. Mas Zaki, ini saya dari tadi menyimak ini materinya luar biasa ini. Kayaknya Iya, ini iya. rasanya materi kuliah ini. Mana beliau? Enggak. Anu, mendalam sekali saya rasa ya. Materinya bagus, kemudian banyak teori tentu. Jadi ini kan yang penting juga ya, artinya teori kemudian ada dikaitkan dengan prakteknya juga. Nah, jadi pantas lah ya karya-karya Mas Zaki ini bagus-bagus sih karena mulai dari apa ya penelitian ya istilahnya mungkin ya pencarian dan pencarian jati diri itu ternyata tidak semudah duduk di kantor tiba-tiba dapat ide gitu ya. Iya benar. Terus tiba-tiba langsung tanya kaca, Pak ini saya ada ide inovasi nih, ujuk-ujuk nggak ada data dan lain-lainnya. Berarti memang ya itu ya salah satu yang di-share tadi oleh Mas Zaki membuka sudut pandang lah buat kita semua. Oke, Beli Wanda, ini kalau ada yang mau tanya langsung atau sharing boleh kami persilakan sebelum kita coba bincang-bincang dengan Mas Zaki. Ada yang mau di-share dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang join live, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, saya tadi sambil menyimak, saya dengar ada bunyi bakso tadi kayaknya itu atau apa tadi itu? Jadi kayaknya masih keliling. Tapi biasa, aman. Oke. Sambil nunggu yang lain, mungkin saya mau tanya dulu nih pendapatnya Mas Zaki. Karena kemarin kan kita sudah ikut Rasnas, kemudian di Rasnas kemarin itu saya tangkapnya itu tantangan juga dari Pak Dirut. Pak Dirut sama Pak siapa ya? Pak Dirut, pokoknya ada direksi juga. Katanya beliau mengatakan bahwa kita ini sudah terlalu banyak inovasi nih Mas Zaki. Tantangannya jadi buat Pak Deputi yang baru, Pak Mulyo itu katanya diminta untuk coba mungkin kayaknya nanti lebih kesaringan tuh karena teman-teman ini kan karena mungkin ada festival inovasi pokoknya buat inovasi terus menerus inovasi dan akhirnya yang maunya mempermudah justru mungkin karena terlalu banyak aplikasi lah atau apa karena banyak yang berinovasi kan akhirnya kewalahan juga yang mana yang mau dijalankan kemudian yang mana mau yang diikuti dan lain-lain akhirnya
mungkin tidak jadi fokus. Nah, itu yang mungkin saya nanti minta tanggapannya nih Mas Zaki, kira-kira kalau menerjemahkan arahan Pak Dirut itu kira-kira bagaimana. Kemudian yang kedua, mungkin karena saya lihat kan Mas Zaki ini posisinya adalah staf PPKI di bidang keuangan tentu. Kalau misalkan saya dulu pernah ya di kepala cabang waktu awal sih tahun 2014 ke 15 itu sempat mantan kacapku dulu bilang bahwa minimal jangan coba lompat ke bidang pekerjaannya orang lain. Misalkan kalau kamu tugasnya misalkan staf pembukuan ya minimal kau bikin dulu inovasi untuk memudahkan kerjaanmu di pembukuan itu. Nah, kalau karena kadang ya biasanya orang ya saya pribadi pengalaman pribadi katanya kalau di bidang kita sendiri itu rasa-rasanya sudah merasa udah cukup sekali tuh. Tapi kalau di bidang kerjanya orang lain gampang sekali gitu nih, kekurangannya dia. Itu kayaknya staf paskes itu butuh yang kayak gini, oh verifikator itu kayaknya butuh kayak gini. Akhirnya pekerjaannya nampak tidak efektif lah atau apa. Nah, akhirnya waktu itu Kacap beliau bilang, ya kalau misalkan mau buat inovasi minimal di lingkarannya kamu dulu, jangan coba lompat ke bidang yang lain karena itu tadi kadang kita melihat di pekerjaannya orang banyak celah, tapi ternyata di pikiran pekerjaan kita sendiri ternyata banyak bocornya juga. Nah, itu juga mungkin nanti saya minta tanggapannya nih, sharing dari Mas Zaki, kira-kira dari, kan banyak sekali tuh tadi inovasi dari 2016 ke 2017 sampai 2023 ada terus inovasi dan saya yakin tidak semua itu inovasinya berkaitan dengan job staf PPKI. Nah, Malah boleh nggak ada yang nih. ke PPKI ya, Mas. Ya. Boleh Iya. di sharing nih. Eh, Silakan. Boleh izin share yang tadi yang pertama ya. Paling saya share screen tadi sedikit. Sambil tunggu Nah, yang lain. ini. Mungkin yang lain ini masih menyiapkan pertanyaan kah atau siap-siap apa? Lanjut. Nah, ini tadi sebenarnya kalau sedikit ini opini pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak untuk langkah awal ya budaya inovasi ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi alhamdulillah kan dengan adanya festival inovasi, terus kita ikat lah dengan APC, jadi kan semua orang terdorong lah untuk inovasi. Nah itu tahap pertama untuk ini kan untuk meningkatkan budaya inovasi itu sudah oke lah, udah on the track. Nah untuk selanjutnya ya ini mungkin formulanya lah kita harus mendefinisikan lagi sih apa sih inovasi. Jangan sampai kita melakukan inovasi ya karena ini ada APC gitu, karena yang mudahnya menggerakkan suatu organisasi ya kita ikat dengan KPI, karena kan dengan teori motivasi itu ya salah satu teorinya kan uh, ini ya kita ada yang self esteem, ada yang tujuan motivasinya adalah bekerja kan salah satu ya untuk pendapatan dan lain-lain. Nah itu. Nah, tapi tadi juga menarik untuk mungkin untuk next step-nya gitu ya. Ya, kita nih harus paham lah mungkin dari teman-teman semua. Nah, ini juga saya tahunya sih dari buku ini. Sekali lagi saya dapat ilmunya karena membaca ini yang Beyond Digital ini. Jadi benar sih, jangan sampai kita inovasi kebanyakan banget. Jadi kan kalau kita analogikan dengan karet gitu ya. Kita tarik karetnya, karet ini adalah SDM yang kita tarik kita tarik terus ya karena resource-nya yang kita gunakan ini lari lah untuk kita bikin coding, bikin aplikasi dan lain-lain. Pasti ini akan kalau kita lepas pasti akan mental jauh gitu ya. Jadi apa sih yang mau kita kejar, apa sih yang mau kita cari ya ini kita yang teman-teman yang ingin inovasi sekali lagi kita harus tahu nih being digital dan beyond digital tadi. Jangan sampai inovasi yang kita kerjakan itu hanya mempercepat kesalahan. Jadi kita the fastest hamster in the wheel. Jangan sampai seperti ini. Kita harus paham betul beyond digital ini. Kita harus value proposition-nya. Kita tahu kita harus paham lah value proposition BPJS Kesehatan itu kita mendeliver value-nya itu mudah, cepat, pasti. Jangan sampai yang kita kerjakan itu nggak sesuai, malah nambah kerjaan gitu ya. Dan balik lagi di sini, kalau kemarin yang tadi saya sedikit jelaskan, kalau saya skimming sedikit lah teman-teman yang tahun 2021 kan saya iseng lah saya baca sedikit
Itu sebenarnya sudah bagus-bagus semua, tapi ya akhirnya cuma berakhir di informasi. Nah ini harapannya kita bisa next step-nya adalah ya formulasi dari inovasi ini kita kembangkan lagi. Kita bisa jadi knowledge, insight, wisdom, dan impact. Kita nggak mungkin dengan APC yang kemarin karena lomba lomba inovasi karena masuk APC ya emang benar salah satu fastest yang cara tercepat untuk menggerakkan ya kita masukkan dengan KPI. Tapi untuk next step-nya ya itu benar apa yang disampaikan Pak Dirut itu harusnya jangan terlalu banyak inovasi. Takutnya ya jadi bingung peserta ini. Berarti value proposition-nya inovasi kita nggak terdeliver dengan bagus menjadi value proposition. Itu mungkin semoga menjawab ya yang nomor satu. Yang kedua yang tadi ya, karena sebenarnya di pembukuan itu justru nggak boleh kreatif, Mas. Jadi kan ada istilah creative accounting, di mana kalau creative accounting itu mengarah ke fraud. Makanya kalau di PPKI itu kalau semakin kreatif itu malah semakin nggak boleh, karena itu akan menuju ke fraud. Karena kalau di akuntansi itu udah pakem-pakemnya kalau satu ya satu itu udah, karena kita mempertanggungjawabkan akuntabel gitu ya. Nah yang tadi itu awal mulanya sih kalau boleh cerita gitu ya, awal mulanya itu dari dikasih tantangan oleh Pak Herman Dinata tuh, yang sekarang Kacap di Jakpus kalau nggak salah. Ya Kacap di Jakpus ya, itu tentang PBPU ya, itu tentang PBPU kok mandek gini-gini aja gitu. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan? Pertama dulu kan belum zaman WA Blast itu belum hits banget gitu ya. Alhamdulillah coba ulik-ulik, saya cari-cari dapat WA Blast, terus memanfaatkan ada PTT baru. Kalau sedikit cerita nih, yang awal muasal ada telecollecting gitu. Waktu itu di PTT di KC Bandung yang memanfaatkan PTT difabel karena dia kan nggak bisa gesit lah yang dengan yang normal lainnya gitu ya. Kita karyakan dia itu untuk jadi teman-teman PTT untuk menelpon. Alhamdulillah dengan data menunjukkan hasil yang bagus di bawah, alhamdulillah waktu itu jadilah ada beberapa telecollecting ya sekarang yang kita lihat, dan dari situ cikal bakal awalnya si Manis. Mungkin itu Mas, semoga menjawab. Ya, terima kasih Mas Aki ya. Jadi tadi itu memang juga saya sharing juga dari pengalaman sudut pandang, karena memang dalam mengeluarkan ide inovasi ini salah satu hal juga itu yang mendukung adalah pimpinan atau atasan, karena lagi-lagi kadang bawahan atau siapa ya itu sudah punya ide atau gagasan, tapi mungkin karena pimpinan merasa belum cocok, atau mungkin ada yang belum klop antara mitigasi risiko dari sudut pandang inovator dan juga sudut pandang dari pimpinan, ini kan kadang tidak cocok sehingga tidak mendapatkan support. Nah, karena itu tadi tentu kan pimpinan juga banyak yang harus beliau hitung juga kan, misalkan dampak dan lain-lain. Nah, sementara mungkin target beberapa teman-teman ya minimal dia bisa setor karya ya, syukur-syukur lolos tingkat Kepwil atau syukur-syukur sampai di tingkat nasional. Tapi memang ini yang masih belum klop nih, kadang ada miss lah untuk kalau misalkan pimpinan kita agak detail atau mungkin, tapi kalau dapat pimpinan yang sejiwa atau DNA inovator juga, oke. Pokoknya jalan aja dulu. Atau mungkin pilot project guys, istilahnya dan lain-lain. Sambil nunggu yang lain nih, apa sudah ada yang mau sharing? Di Wanda kita sapa dulu ini. Siapa? Arianti Simanjuntak, Pak Rupik mungkin. Assalamualaikum Pak Rupik. Wah, sudut pandang kepala cabang ini. Kita mau dengar. Pak Rupik, Assalamualaikum. Dan atasannya langsung juga. Oh, boleh Pak Rupik. Assalamualaikum Pak. Salam Mas Mumu. Siap, Pak. Kabarnya Pak. Aduh. Tunggu dulu. Mas Aki, jangan masuk ke tema dulu. Kita mau tanya-tanya kabar Pak Rupik dulu ini. Siap, Mas. Pak, gimana Pak kabar di Jakut? Alhamdulillah di Jakut baik-baik saja. Ini ada siap, alhamdulillah. Pak, boleh sharing dulu mungkin Pak pengalaman Pak Rupik ini kan beliau sudah melintang ini ya,
sudah dari pusat, kemudian dari sekarang di cabang lagi. Oh, di cabang Jakut juga itu banyak sekali beliau punya bawahan. Nah, tentu banyak juga nih yang tipikal kayak Zaki mungkin punya ide-ide dan lain-lain. Dan kita mau dengar sudut pandang leader sih sebenarnya dalam hal ide atau inovasi ini, Pak. Pak Rofik mungkin bisa di-share sudut pandangnya, Pak. Kalau dari ide di kami di Jakut nih masih belum Halo, Pak. Halo, Pak Rofik. Apa saya tidak dengar suaranya? Kecil ya? Nggak masuk. Oh, adakah? Ada suaranya? Saya tidak dengar sama sekali. Nggak, belum masuk ya, Mas. Oh iya, tadi ada. Assalamualaikum, Pak Rofik. Ya, halo, sorry. Oh iya, siap. Lanjut, Pak. Ya, tadi ada telepon masuk, sorry. Ya, Pak. Ya, kalau untuk inovasi saat ini, untuk yang tahun 2023 kami sedang inventaris masalah dulu di KC Jakut, terutama terkait dengan pelayanan. Karena walau bagaimanapun, the problem is mother of innovation. Jadi kalau kita punya banyak masalah, bersyukurlah karena berarti kita banyak terus inovasi. Dan kemarin kita sudah bikin wall of problem di Jakarta Jakut. Jadi ketika dibikin wall of problem, itu masalah ternyata dibikin satu bor itu nggak cukup untuk menuliskan masalah ternyata. Ini sedang dikelompokkan oleh teman-teman di CEM, masalah ini sedang dikelompokkan, dan mudah-mudahan nanti kita akan bagi kelompok untuk menyelesaikan masalah, mudah-mudahan ada inovasi di sana yang bisa diperbarui. Itu sih dari kami. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Rofik. Luar biasa ini, Pak. Aduh, siap-siap ini. Jakut ini. Sudah banyak masalah dia. Tapi memang banyak cuma masalah, Pak. Bukan cuma di Jakut ini. Semua cabang kayaknya ada masalahnya. Ya. Oke. Ada tanggapan, Mas Zaki? Dari aninya Pak Rofik tadi? Oh iya. Izin tadi juga menarik tuh. Ya apa? Kita bener harus berangkat dari masalah ya. Tadi kan ada ilustrasi itu dari obstacle itu karena kalau kita dengan landar kalau kita penelitian gitu ya, tahap awal itu adalah latar belakang masalah. Karena ya kita harus mendefine nih masalahnya apa sih. Jangan tiba-tiba jadi inovasi padahal masalahnya ini belum kita define. Jangan loncat dulu, kita harus step by step. Itu menarik sih tadi idenya Pak Rofik. Ya. Oke, sip. Ada lagi? Oh, lanjut mungkin dulu Bli sebelum kita tanya satu-satu lagi Satu dulu ya. Mau tanya. Ini sih tadi yang lihat di slide-nya Mas Hakim nih, Mas. Yang pertama itu kan ada mungkin kalau di pemaparan narsum biasa itu kan lebih ke formalnya, teori formal. Nah tadi itu ada keren yang non akademik. Nah, itu sana sampai traveling juga ngaruh buat kita ngembangin inovasi-inovasi. Nah mungkin minta mungkin insight gimana sih sambil kita biarpun kalau di kantor kan mungkin udah mumet nih teori-teori formal masalah di kantor buat inovasi-inovasi, tapi kalau tadi saya lihat di slide-nya itu kan ada non akademiknya juga yang sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang udah kita dapat di kantor itu sebenarnya bisa membantu kita buat inovasi juga. Mungkin itu sih Mas Aki. Ya, paling izin jawab ya, Bli. Ya benar, kalau menurut saya, sekali lagi ini kan opini saya. Ini juga bukan sesuatu yang absolut, kita bisa diskusikan. Jadi kalau itu emang menurut saya sih ada relevansinya ya antara bagaimana sih kita akademik dan akademik. Jadi emang secara ini nggak akan langsung gitu, bukan berarti kita kalau jalan-jalan kita olahraga kita harus memikirkan inovasi, enggak. Justru dengan adanya misalnya kalau kita kan Bli Wadah aktif juga ya di runners gitu ya. Kalau saya lihat di BPJS Kesehatan runner, nah justru dengan kita berlari itu kan secara ilmiah itu kan meningkatkan oksigen ke otak itu sebenarnya lebih fresh lah. Kita merilis endorfin biasanya juga itu juga sebelum kerja bisa kita olahraga, dan itu ternyata
pola itu ada di apa CEO ternama di dunia tuh polanya seperti itu. Jadi banyak yang meluangkan waktunya tuh untuk olahraga. Nah, sekarang kita udah tahu nih resepnya. Masa kita nggak laksanakan gitu ya. Baik lagi kan tadi apa konsisten adalah apa the rarest yang paling ini ya paling langka, kualitas paling langka manusia adalah konsisten. Ya mungkin nggak harus setiap hari, kita misal dari seminggu sekali, terus jadi kita naik 2 hari, 3 hari. Nah itu dari sisi olahraganya gitu. Kalau traveling itu sebenarnya lebih ke sudut pandang lah. Bagaimana kita melihat sudut pandang yang baru itu kalau menurut saya itu sangat berpengaruh lah secara cukup signifikan, walaupun tidak langsung gitu ya. Ntar bagaimana kita apa menghadapi masalah, melihat masalah itu akan berpengaruh karena sebenarnya nggak ada benar atau salah tuh nggak ada, tapi bagaimana sih kita melihat sudut pandang, semakin luas sudut pandang kita, maka akan semakin semakin wise lah kita dalam mengambil keputusan. Mungkin seperti itu, Mbak Geli. Terima kasih Mas Ki. Ayo. Absen nih Mas Mumu, yang lain siapa tahu ada yang mau nanya. Coba kita sapa dulu nih, Kak Doli, Kak Doli Siregar. Ada Mas Gali nih, Mas Gali. Di sharing nggak? Ada yang pengalaman? Nah itu udah open mic dia. Nah, siap. Silakan. Lu? Ya, Mas Mumu. Nah, siap. Gimana nih? Apa yang bisa di-sharingkan ini seputar dunia inovasi BPJS? Bukan mau sharing sih, bahkan nanya sama mau tanya. Oh iya. Saya kira mau jadi narsum nih. Kan tadi aku udah lihat kan, udah dengar maksudnya, udah dengar presentasi panjang lebar soal inovasi, dan kalau dilihat dari CV juga udah banyak inovasi, terus banyak tulisan, terus juga ternyata udah S2 juga ya Bang ya di Pajajaran. Yang menarik adalah setelah dikulik lagi, ternyata si Bang Zaki ini suka dengar podcast, terus podcast juga kayak Pak Gita punya podcast, terus juga tadi buku sempat baca Digital Beyond, dengar sebagian juga suka olahraga. Yang menjadi pertanyaan adalah, kan saya juga staf PPKI ya, how could you do that gitu, kayak even kita hanya punya 24 jam dalam sehari, tapi bisa manage itu yang demikian tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, I do believe that apapun yang sudah dikerjakan sama Mas Zaki dari mulai paper, esai, dan ada inovasi-inovasi yang ternyata udah konsisten dari 2017, yakin dari situ tuh dibuat dari apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang diperbuat. Nah, yang cukup bikin kepo adalah kira-kira ada nggak rekomendasi buku atau podcast lain in-game yang bisa di-share ke kita, jadi kita bisa punya wawasan lebih soal, maksudnya bisa membuat diri kita lebih inovatif gitu. Itu aja sih Mas Mumu, thank you. Ya paling sebentar ya di sini azan sebentar, mungkin ntar setelah azan. Boleh. Dijawab ya. Izin. Habis ini kita mau menyapa Kak Nancy, Cindy. Mungkin ada yang bisa di-share nanti setelah dijawab oleh Kak Zaki nih terkait pertanyaannya Bang Doli tadi. Jadi sambil nunggu azan di wilayahnya Bang Zaki, emang ya, tadi cukup menarik juga pertanyaannya Bang Doli itu bahwa ya Bang Doli ini kan udah merasakan juga karena beliau staf PPKI juga kan, dan kalau tidak salah masih di Banda Aceh kah
Bang Doli ya. Betul, Mas Mumu masih di Banda Aceh. Nah itu. Apalagi kalau di Mas Zaki ini kan beliau di Bandung. Wah ini Bandung lebih parah lagi. Ini KCU kayaknya ya. KCU. Nah Betul. itu. Jadi tentu pembukuannya padat merayap juga. Walaupun mungkin kalau awal tahun begini belum terlalu padat juga ya. Belum ada RK. Tapi ya dari situ sebenarnya banyak yang bisa ya. Kita butuh sharing dari Mas Zaki kira-kira bagaimana dia punya manajemen waktu lah tentunya. Mungkin sambil membuku, mungkin sambil dengar podcast kali atau sambil apa, itu nanti mungkin bisa di-share atau sambil di jalan pulang. Tapi tadi sudah disebutkan salah satunya sih olahraga sambil dengar. Tapi kan enggak mesti 24 jam olahraga kan. Nah, ini kan tentu ada waktu-waktu khusus juga yang diluangkan oleh Mas Zaki nih. Link izin menjawab ini baru selesai Oke. azan. Nah, langsung. Kalau ya emang banyak sih ya PPK itu kan, apalagi kemarin ada nambah ngurus GRC itu juga takes time banget lah. Apalagi belum lagi ditambah ada audit kan langganan banget KC Bandung. Ya sebenarnya kalau ditanya, ya saya juga sebenarnya orangnya pemalas gitu ya. Tapi kan kalau orang malas itu ada dua pilihan ya, mau malas di depan atau malas di akhir gitu. Kalau kebetulan ya saya mending malas-malasan di akhir. Jadi kalau misalnya ada kerjaan saya kerjakan di awal lah. Karena emang nggak ada pilihan kan, selain harus dituntaskan gitu. Kalau biasa sih seperti itu sih. Kebetulan juga timnya juga enak di KC Bandung, itu juga salah satu inilah blessing lah. Tadi terkait PPKI dan bagaimana membagi waktunya, ini juga sebenarnya yang saya lakukan ya itu tadi, yang tadi udah saya sharing, saya izin share sedikit lagi ya. Nah, yang ini nih, sebenarnya yang saya ini yang sedang saya coba konsistenkan lah. Males nggak ada waktu. Padahal ya ini tokoh-tokoh favorit lah. Misalnya kalau yang laki-laki gitu ya, laki-laki berkarir jadi direktur, jadi CEO atau apa-apa itu mah udah biasa lah. Karena emang tanggung jawab laki-laki mencari nafkah ya. Ini bayangin aja perempuan, terus seorang istri, seorang ibu, seorang nenek bisa mimpin suatu organisasi. Padahal sama kita waktunya 24 jam. Ternyata apa sih yang ini? Ya kita cuma butuh 10% dari 24 jam. Nggak usah lama-lama lah, kita nggak usah satu hari baca satu buku, nggak usah. Yang penting kan apa, kita coba membangun habit seperti itu ya. Kita coba ini juga lagi coba dibiasakan kita exercising 60 menit. Kalau yang biasa saya lakukan kemarin sih lagi sebelum ke kantor berenang. Kemarin juga tadi hari ini sih kayak gitu, atau Muay Thai atau lari. Biasanya seperti itu, tapi emang setelah itu ya seger sih. Kalau pas di kantor tuh lebih seger daripada kita langsung ke kantor. Ya emang karena ya tadi yang udah dijelaskan polanya seperti itu sih. Biasanya apa orang sukses atau seperti apa itu bisa dia menyempatkan untuk exercising. Dan jangan lupa meditasi dalam, misalnya kalau kita di Islam gitu ya, atau di agama lain pasti ada juga misalnya meditasi, entah kita duha atau sholat seperti apa gitu. Dan ya sempetin aja membaca, baca Kindle lah. Itu biasanya juga Amazon itu biasa saya baca, karena kalau baca bawa buku kan cukup berat ya. Biasanya saya baca di misalnya kayak di iPad seperti itu. Kalau terkait podcast, sebentar saya share. Langsung kalau ada linknya langsung di AT saja atau kalau ada Enggak, sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ini juga udah di sharing sih. Jadi yang sering saya baca kalau terkait manajemen tuh ada di Harvard Business Press ya. Itu di IG-nya bisa teman-teman lihat tuh banyak pilihan lah di situ bagaimana. Karena benar-benar mind blow lah kalau baca itu. Benar-benar dapat sudut pandang yang baru, tapi yang benar-benar mengena. Dan ini happening di BPJS Kesehatan ya, ini Beyond Digital ini nih. Ini juga sangat menarik. Dan di situ banyak lah di Harvard Business Review, maksudnya ya bukan kaleng-kaleng lah. Jadi nggak percuma kita menghabiskan waktu untuk baca itu, pasti itu dapat insight baru. Kalau podcast biasanya emang langganan saya biasanya ini aja sih. 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak terlalu banyak.
Dan kapan sih mendengarkannya? Biasanya nggak sambil kerja, justru kalau sambil kerja nambah pusing. Biasanya kalau saya biasanya pas pedahan atau pas lari atau apa gitu disempatkan lah. Nah, walaupun kita nggak harus nyari yang relevan, saya kita butuh yang saat ini juga enggak. Pasti namanya kita belajar walaupun nggak berguna saat ini, pasti suatu saat itu akan berguna gitu. Itu sih. Ya saya cuma ini aja sih biasanya nih 1, 2, 3, 4. Tapi yang benar mind blow ini ya Pak Gita Wirjawan ini sangat recommended untuk didengar. Dia ada di Spotify atau YouTube, itu sangat menarik. Kemarin juga baca dengar yang Pak Quraisy Shihab itu nggak selalu agama Islam sih, tapi yang menariknya itu adalah satu statementnya itu eh, dia salah satu saran yang paling baik itu adalah yang menyarankan untuk tetap belajar untuk tetap mencari ilmu untuk Pak Quraisy Shihab, karena untuk melihat untuk memecahkan suatu masalah itu ya harus ada ilmu. Jangan sampai kalau nggak ada ilmu ntar yang dipecahkan masalah malah ada masalah baru lagi. Ini bener mind blow sih kalau saya dengar ini. Nah, itu sih mungkin semoga bisa menjawab ya. Ya, oke. Terima kasih nih, wah luar biasa ini, tak terasa ini sudah 90 menit kita sharing bersama Beliwanda ya dengan Mas Zaki. Tentu sudah banyak sekali ya sudut pandang baru yang dibuka, dan nanti kita coba share juga ke grup AT, setidaknya sedikit banyak teman-teman nanti dapat gambaran nih dari apa-apa yang telah di-share oleh Mas Zaki. Kita tunggu nih gebrakan-gebrakan teman-teman yang lain untuk kirim juga karya-karya ide atau inovasinya ya. Mungkin saya pikir cukup ya untuk edisi kali ini, Bang Zaki, Beliwanda. Yep. Ya, nanti tentu kalau ada kesempatan bulan depan atau 2 bulan depan boleh lagi lah mampir ke AT ya, sharing apa. Siap, insya Allah. Mungkin bukan terkait inovasi, mungkin terkait olahraga kah, atau terkait apa dan lain-lain yang hobi-hobi, atau mungkin tips mendengarkan podcast atau tips membaca buku. Nah itu kan Iya. bisa di-sharingkan. Karena Hal kita kecil tapi penting itu, betul. Gimana? Iya, maksudnya itu terdengarnya kecil gitu, tapi itu penting sih. Nah Ya, iya, seperti itu, dari betul. itu kan kata kunci yang penting juga yang saya tangkap dari Pak Masaki tadi kan, minimal banyak mendengar lah, dan jangan kita membatasi diri, misalkan dengar hari ini terus harapannya langsung keluar ide tuh inovasi di hari itu juga. Wah, enggak mungkin lah kayak gitu. Itu kan dia sifatnya akumulasi, dan mungkin bisa saja Mas Zaki, saya pikir hari ini dengar ya bisa saja mungkin 1 tahun ke depan baru teringat, oh pernah saya dengar kayak gini. Oh bisa saya kaitkan, kan seperti itu kan ya dia Betul. informasi itu. Dan saya pikir daripada scroll Instagram yang tidak berfaedah ya lebih baik kita dengar-dengar yang kayak gitu. Saya juga kayak gitu soalnya. Kalau di rumah ya kalau memang lagi bete ya coba cari YouTube lah yang berfaedah dan lain-lain, atau sekali-kali boleh hiburan juga Netflix. Ya mungkin itu demikian mungkin ya Beliwanda, kita tutup kegiatan sore atau malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan baik terima kasih Mas Zaki. Adapun recording kegiatan ini nanti kita share di grup ATE ya, buat teman-teman nikmati yang tidak sempat live pada sore atau malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami tunggu jadwal selanjutnya buat Mas Zaki. Terima kasih ya. Insya Allah. Ya, semoga bermanfaat. Ya, Beliwanda terima kasih ya. Oke, sip. Izin Kita live. close meeting. Ya.